Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Baik anak-anakku yang berbahagia, ayo mengendalikan nih. Yang pertama, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang telah dilakukan di pagi hari. Apa tadi yang sudah kalian lakukan? Yang pertama adalah wudu. Salat wudu ya, membasuh anggota wudu. Setelah itu baru melaksanakan salat duha. Setelah itu zikir pagi. Lalu kita dengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya melewati Bapak. Makanya dengarkanlah. Ayo, para sirkandi, para akhwat, ya, dengerin. Kita akan bahas pada kesempatan hari ini, hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang berbahagia. Hari ini kita akan kita akan mencoba menjelaskan terkait yang kemarin. Apa judulnya yang kemarin itu? Generasi pilihan Allah. Siapa mereka yang disebut generasi pilihan Allah itu? Dijelaskan di dalam apa? Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 54. Yang pertama kata Allah itu kan sayatillahi biqaumin. Ketika banyak orang sudah murtad, sudah keluar di jalan Allah, banyak orang hamba-hamba Allah, orang-orang muslim sudah tidak memakai aturan agama, Allah berikan gambaran kepada kita, Allah akan turunkan generasi-generasi pilihannya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin itu apa? Yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Jadi ketaatannya hebat, ibadahnya hebat, kualitas ibadahnya hebat. Jadi rasa cinta itu diwujudkan, rasa rindu untuk bertemu dengan Allah dengan cara melaksanakan ibadah. Nah, yang kedua, hadirin, anak-anakku, di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan adillah, sifat yang kedua daripada generasi pilihan Allah itu adalah lemah lembut. Nih, sekarang hari ini akan saya coba gambarkan perintah Allah untuk berlaku sifat lemah lembut itu ada di dalam surat apa? Dalam surat Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid janahaka lil mu'minin. Allah itu menyampaikan bahwa rendahkanlah kalian dalam bersikap. Jadi yang namanya wahfid janahaka lil mu'minin itu, rendahkanlah itu artinya di sini bersikap lemah lembut dan tawadu. Banyak para ahli tafsir mengatakan bahwa wahfid ini di dalamnya adalah dia tawadu dan lemah lembut. Ayo. Lemah lembut ini adalah salah satu sifat dari baginda kita Rasulullah SAW.
Makanya Rasulullah itu kalau dalam cerita kisahnya itu, bahwa beliau itu adalah sangat lemah lembut dalam bersikap, baik tutur kata ataupun sikapnya, tingkah lakunya. Ya. Makanya kalimatnya begini, kita sambungkan dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran itu Allah menyampaikan, "Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddu ghalidul qalbi la faddu min haulik." Perhatikan. Maka ketika disebabkan oleh rahmat Allah, kamu itu harus bersikap lemah lembut kepada sesama kita. Dan sekiranya kita bersikap keras kepada sesama, Allah menyampaikan, maka mereka akan menjauhkan diri. Betul atau betul? Ketika kita punya teman berlaku kasar, tidak lemah lembut, maka kita akan menjauhkan, benar ya? Menjauhkan diri dari teman itu. Ya, makanya konsep dalam bergaul itu begini. Nih, perhatikan anak-anakku. Ketika kita bergaul lalu kita dihormati dalam pergaulan itu, ya, maka jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kalau kita sudah tidak dihargai di pergaulan itu, tinggalkan saja. Karena ketika kita tidak dihargai, biasanya ada yang bersikap tidak lemah lembut, tidak menghargai kita. Jadi itu ya. Perhatikan. Generasi pilihan Allah itu sifat yang kedua adalah lemah lembut. Makanya kalian bercermin di muka. Mukanya lihat nih, kalau kita masih suka lemah lembut, masih suka sopan, santun, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang punya sifat lemah lembut. Yang itu disebut generasi pilihan Allah. Ya, ayo perhatikan nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Nah, adapun di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, bersikap lemah lembut itu ada keutamaan. Perhatikan nih. Rasulullah menggambarkan ketika seseorang bersikap lemah lembut itu, ya, dalam berkata baik, bertutur kata, yang pertama itu adalah seseorang akan mendapatkan ampunan dan seseorang akan disebabkan masuk surganya Allah SWT. Jadi bonus ataupun penghargaan dari Allah SWT bagi orang yang lemah lembut dalam bertutur kata dengan baik, maka dia mendapatkan ampunan dan mendapatkan sebabnya dia masuk surga. Ini saya bacakan hadisnya, perhatikan. Ayo, sini. Dari Abu Suraya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," katanya, "wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah, ya, inna min jibatil maghfirah, yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah itu badlus salam wa husnul kalam. Perhatikan nih. Kata Rasulullah SAW, seseorang akan disebabkan akan masuk surga, akan mendapatkan bonus surganya Allah, kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT itu ketika dia melakukan badlus salam wa husnul kalam. Jadi selalu menebarkan salam dan selalu memiliki akhlak, kata-kata yang baik, bertutur kata yang baik. Kan Rasulullah mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam. Jadi kalau kalian bertemu dengan seorang muslim, maka adabnya itu kita mengucapkan salam. Makanya budaya di sekolah itu dikembangkan 5 S. Siapa yang satunya S ya?
Satu, sapa dulu ya. Disapa, terus salam, terus santun, sopan santun. Jadi kalau bertemu dengan ibu guru ketika kalian tadi pergi dari rumah ya, ucapkanlah salam. Dan salam itu adalah doa. Jadi kalau kalian pergi dari rumah itu, cium tangan ibu dan ayah kamu, lalu mengucapkan, ayah, ibu, assalamualaikum, saya pergi dulu ya, atau kakak pergi dulu ya, sekolah doain kakak ya bu, pak, ucapkan salam. Lalu baru berdoa. Apa berdoanya? Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Lalu setelah jalan kita berdoa lagi. Bonus. Siapa yang tahu doa ketika pada saat sudah di kendaraan? Ayo. Ini 10.000. Oh, saya harus kasih 5.000 buat infak, 5.000 buat jajan. Ayo. Pada saat kalian mau berangkat itu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Pada saat sudah naik kendaraan, mau naik motor, mau naik angkot, maka ada doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang Rasulullah contohkan. Doanya itu apa? Bonus uang jajan. Ayo. Siapa? Ayo angkat tangan. Laki-laki ayo. Ayo cepat-cepat. Apa? Ayo subhanalladzi tani. Pakai cluenya subhanalladzi. Ayo. Ada? Kamu bisa? Ayo nak. Sini, berdiri. Ayo. Baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muslimin. Salah, masih belum betul. Lahu mukrinina. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna belum lancar ya. Oke, sini. Ini laki-laki berani, bagus. Ayo. Nah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhkhara lana lahu mukrinina wa inna ilaihi lamunqalibun. Ya, bagus nih. 5.000-nya infakkan, 5.000-nya. Makasih. Jadi itu doa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Kalau diterjemahkan itu, Maha Suci Allah yang telah bisa hamba ini mengendalikan kendaraan ini. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, anak-anakku yang berbahagia. Lapor sama Allah itu adalah kita sebagai hamba Allah itu wajib kalimatnya. Siapa yang ngomong doa itu sunnah? Tidak, doa itu wajib. Lapor. Mau masuk WC gampang. Allahumma ini a'udzubika mina khubusi wal khobais. Berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, ya. Makanya banyak orang yang kecelakaan di WC itu biasanya tidak berdoa masuknya. Insya Allah kalau berdoa Allah akan selamatkan. Baik anak-anakku. Jadi apa materi hari ini? Ketika seseorang bersikap lemah lembut, bertutur kata dengan baik, kata-katanya menyenangkan, tidak menyakitkan orang lain, kata Rasulullah, kamu dapat bahagia, kamu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau jadi orang itu bertutur katalah yang baik, yang sopan, apalagi kepada orang tua. Saya pernah mengajarkan enggak? Saya kasih lagi uang 10.000. Saya lagi banyak uang 10.000-nya nih. Banyak ya 10.000-nya. Rp5.000 buat infak, 5.000 buat kalian.
Ada 4 kewajiban kepada orang tua itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra surat 17 23 24. Pernah nggak saya jelasin itu? Ada 4. Pernah Pak? Nah, salah satunya itu harus berkata dengan baik. Perhatikan. Kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, wajib hukumnya kita berkata dengan baik. Ya. Jadi di antara 4 itu ada kalimatnya waqulu qaulan karima. Wajib seorang anak ketika berbakti kepada orang tua itu berkata dengan mulia, berkata dengan baik. Ada 5 ya, ada 5. Berikan 1 tadi, wajib berkata mulia, berkata baik, sopan, santun kepada orang tua. Awas ya, hati-hati nih, perhatikan. Di Al-Quran itu ada 5 kewajiban seorang anak kepada orang tua. Coba tunjukkan 4-nya. Pakai bahasa Indonesia, tidak perlu pakai bahasa ini. Jadi 1 poinnya 2.500. Kalikan 4, 10.000. Ayo, siapa? Yang masih hafal? 4 yang kemarin ke Bapak terangin 5. Ayo, 5 menit lagi nih. Ya, angkat tangan. Oke, sini nih, gelis. Ayo, berani. Ini udah dijelasin sama Bapak pada saat kajian kapan. Ayo. Nggak apa-apa. Kalau takut jangan salah. Apa-apa, ini kan pembelajaran. Ayo, sini. Dekat nih. Nanti setelah ini, kalian lalu bawa handphone kan? Nah, nanti saya coba semua harus like. Ya. Karena ini siaran langsung kan ini. Oke. Ayo, apa? Ya, 1. Tidak berkata ah. Oke, 2. 2 tidak membentak orang tua dan kata-kata. Ay, mantap. Yang ketiga Berkata yang baik, yang mulia ya. baik. Yang keempat bersikap tawadu dan selalu mendoakan kedua orang tua. Oke, alhamdulillah. Namanya siapa nih? Suciawati. Suciawati, betul. Berarti memperhatikan apa yang disampaikan. Itu surat Al-Isra 17 23 24. Nih, 5.000 buat infak, 5.000 buat kalian. Terima kasih kalau segini itu salim. Baik, anak-anakku, 5 kewajiban tadi kata Susi itu betul dari Al-Quran. 1, jangan membantah, jangan berkata ah. 2, jangan membentak. 3, berkata yang mulia. 4, harus mengasihani atau kita berkasih sayang. Yang kelima, mendoakan. Dengerin itu, nanti bisa jadi pertanyaan lagi ya. Baik anak-anakku, jadi sifat adillah ini diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah. Jadi kalau ada teman kalian yang suka kasar ngomongnya, menyakitkan temannya, zolim kepada temannya, berarti itu bukan generasi pilihan Allah. Generasi pilihan Allah, dia tutur katanya pasti mantap. Senyumannya luar biasa. Kamu suka lihat ada teman yang enak ya kalau kita diajak ngobrol, ada? Iya, itu adalah generasi pilihan Allah. Paham anak-anakku? Paham. Ya, oke. Ya, oke anak-anakku, waktunya habis. Jadi nanti kita lanjutkan. Kita sampai 7.40 hari ini. Silakan mengikuti kegiatan di hari Selasa. Terima kasih anak-anakku yang sudah hadir di pagi hari ini. Kalian saya lihat kelas 10 ini mantap, Pak Jajang ya, Pak Hakim, Pak Edo. Mobilisasinya cepat ke masjid. Mudah-mudahan adalah menjadi amal solih dan ini menjadi kebiasaan kita dalam melakukan kebaikan. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu bubar karena ada satu acara Bapak mau sebentar aja minta bantuan. Ayo kita berdoa, ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, anak-anakku, hari ini